Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian ilmiah dari filsafat ilmu guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmiah ini sendiri dibagi nanti menjadi dua. Yang pertama itu adalah penjelasan ilmiah, yang kedua adalah pernyataan ilmiah. Jadi pertama kita akan bahas dulu penjelasan ilmiah, di mana penjelasan ilmiah itu artinya adalah penjelasan fakta berdasarkan data yang dapat dijadikan sebagai bukti keilmiahan. Maksudnya adalah di sini suatu ilmu itu pengetahuan dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu apabila terdapat fakta yang berdasarkan oleh data dan memiliki bukti keilmiahan. Nah, sedangkan penjelasan ilmiah ini sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah induktif. Penjelasan ilmiah induktif ini maksudnya adalah penjelasan berdasarkan fakta untuk menghasilkan sebuah premis yang bersifat peluang atau kemungkinan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah penjelasan yang berdasarkan dengan apa yang sudah terbukti, yang sudah pasti, untuk menciptakan sebuah teori atau premis yang baru. Nah, dan itu bersifat peluang atau kemungkinan. Yang kedua adalah deduktif. Deduktif ini sendiri adalah penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya deduktif di sini ini penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis. Nah, secara logis di sini maksudnya adalah secara teori dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi penjelasan deduktif ini sedikit berketerbalikan dengan yang induktif. Kalau induktif itu sudah fakta, yang deduktif ini masih teori. Yang ketiga adalah fungsional. Penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik antar perkembangan arah tertentu. Dan yang terakhir adalah penjelasan genetik. Penjelasan genetik adalah penjelasan yang berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian, atau bisa dibilang kasualitas. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pernyataan ilmiah itu sendiri. Pernyataan ilmiah adalah argumentasi yang menyatakan suatu premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dan sebagai hasil dari penjelajahan ilmiah. Nah, pernyataan ilmiah ini sendiri terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah postulat. Postulat itu sendiri adalah pernyataan dasar yang menjadi titik tolak pencarian atau bukan definisi atau pengendalian sementara. Jadi maksudnya postulat di sini hampir sama dengan yang induktif tadi. Ini sudah berdasarkan fakta, sudah berdasarkan data yang ada, dan ini hanya untuk membuktikan bahwa data tersebut memang benar dan kenapa seperti itu. Jadi maksudnya contohnya seperti ini. Kita meneliti tentang api. Kenapa api itu bisa membakar? Nah, di situ maksudnya pernyataan ilmiah postulat itu di situ untuk mencari tahu kenapa api itu bisa membakar. Yang kedua adalah asumsi. Nah, asumsi ini sendiri adalah pernyataan yang bersifat argumentasi yang memerlukan bukti tentang kebenarannya atau dugaan dasar. Nah, seperti yang deduktif tadi di penjelasan ilmiah, hal ini masih bersifat teori. Karena ini masih bersifat argumen dan memerlukan bukti tentang benar atau tidaknya asumsi tersebut. Yang ketiga adalah teori. Nah, teori ini adalah pernyataan berupa seperangkat proposi menurut prinsip-prinsip logis yang bersifat definisi atau dalil. Yang keempat adalah prinsip pernyataan yang berlaku secara umum atas sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan realitas. Dan yang terakhir adalah hukum. Pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu hubungan sebab atau akibat. Nah, jadi sebenarnya penjelasan ilmiah itu untuk mencari pernyataan ilmiah. Karena penjelasan ilmiah sendiri itu berdasarkan data dan fakta yang ada. Dan pernyataan ilmiah berdasarkan dari penjelasan ilmiah sebagai bukti keilmiahan. Dengan begitu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan.
Mungkin itu saja dari saya untuk presentasi mengenai pengertian ilmiah dalam filsafat ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada tutur kata yang salah juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.